Assalamualaikum, Bu Fardiana Fikriah. Hai, Apakah sudah Bapak. berada di tempat? Sudah. Baik, kita mulai ya, Bu. Bagaimana Ibu kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga dilancarkan selalu ya, Bu, puasanya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih kepada Bu Ferdiana Fikriah telah bersedia di sore hari ini di kajian ngabuburit filsafat. Adapun pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-9, di mana kajian ini adalah kajian ngabuburit filsafat yang diselenggarakan oleh Deputi Perguruan Tinggi Al-Mustafa dengan Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam atau ASAFI. Adapun hari ini adalah tema yang sangat menarik ya, teman-teman. Hari ini adalah mencapai harmoni jiwa, menggapai takwa dengan mendidik akal dan hati. Ini tema yang sangat menarik sekali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kajian hari ini. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja kajian hari ini. Saya serahkan kepada pemateri yang terhormat Ibu Fardiana Fikriah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas undangannya sehingga saya bisa bertatap muka secara online pada kesempatan kali ini. Dan tema yang ingin saya angkat pada pertemuan kali ini ialah tentang mencapai harmoni jiwa, menggapai takwa dengan mendidik akal. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat fenomena hari ini ya, mungkin bisa dikatakan hari ini itu kita berada di satu zaman yang sangat gila gitu ya. Bisa dikatakan gila dalam tanda kutip karena banyak sekali orang bertindak bukan lagi dengan berdasarkan benar dan salah, melainkan berdasarkan apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka. Dan hal ini tidak hanya terjadi pada anak-anak. Kalau anak-anak masih kita maklumi. Kenapa? Karena memang secara akliyah pun mereka masih mencari bentuk gitu ya. Tetapi untuk orang dewasa di mana kita memahami bahwa setiap orang dewasa itu punya kemandirian akal sehingga dengan kemandirian itulah mereka melakukan tindakan tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Baqarah kita mengetahui adanya perintah untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat di sini ada dua hal yang menurut saya itu memiliki sebab akibat yang jalin berkelindan. Yang pertama, di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi ada kata puasa ya. Puasa itu yang diwajibkan. Terakhir kemudian ayatnya ditutup dengan apa? La'allakum tattaqun. Jadi ada keterhubungan antara puasa dengan bertakwa. Nah, jadi ada input, ada output. Jadi inputnya berpuasa, outputnya itu bertakwa. Pertanyaannya adalah apakah setiap orang yang berpuasa memiliki tingkatan ketakwaan yang sama? Kalau kita kembali pada pembagian
klasifikasi orang-orang beribadah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu pedagang, yang pertama itu adalah hamba, yang kedua tingkatan pedagang, yang ketiga tingkatan pecinta. Jadi kalau kita beribadah itu memang pada awalnya kita itu seperti berelasi sebagai hamba dengan Tuhan. Jadi yang kita ekspektasikan sebagai hamba itu ketika kita berpuasa itu karena kita takut dihukum. Sehingga kita berpuasa. Ya, sehingga kita berpuasa. Kita belum masuk pada bagaimana puasanya, tapi kita masih apa yang kita ekspektasikan dari sebuah puasa, gitu ya. Yang pertama, seorang hamba hanya ingin mendapatkan atau karena dia takut neraka, dia puasa. Yang kedua, ada ibadahnya para pedagang. Ibadahnya para pedagang itu ibadah yang mengekspektasikan timbal balik. Jadi kalau misalnya kita beli sesuatu, kan kita dapat barang gitu ya. Nah, kalau kita beribadah dengan cara-cara pedagang itu, jadi kalau kita berpuasa, kita mengekspektasikan yang namanya pahala gitu. Nah, apakah dua hal ini salah? Tidak. Dua hal ini tidak salah. Dua hal ini manusiawi gitu. Ya, cuma memang kita punya tingkatan-tingkatan tertentu. Makanya bulan puasa ini menjadi satu refleksi untuk kita menaikkan derajat ibadah kita dari yang tadinya pedagang, dari hamba, pedagang, dan terakhir adalah pecinta. Nah, pecinta ini beribadah tidak hanya dia tidak lagi berpikir apakah saya masuk neraka atau masuk surga, apakah saya dapat pahala atau tidak dapat pahala. Yang diinginkan adalah perhatian Tuhan, perhatian kekasih pada hambanya, pada kekasihnya, atau dia ingin mencari perhatian kepada kekasih, gitu ya. Nah, tiga hal ini yang kemudian menjadi karakteristik kita beribadah. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam Al-Ghazali kemudian mengklasifikasikan ada tiga model orang berpuasa. Nah, kita mulai masuk pada kualitas berpuasa. Kalau anak-anak belajar puasa, outputnya apa? Outputnya bukan pada ketakwaan yang kita maknai sebagai satu tingkatan spiritual yang sudah memiliki keterhubungan kuat dengan sesuatu yang transenden. Kalau anak-anak tentu belajar dari bagaimana mereka belajar menahan lapar, belajar tidak makan, belajar tidak minum, gitu ya. Makanya kita melakukan yang namanya riyadhah fisik tuh mulai dari situ, dari anak-anak. Nah, disebutnya mungkin kalau di dalam Al-Ghazali itu salah satu tingkatan berpuasa itu adalah tingkatan awam. Tingkatan awam ini uh, adalah tingkatan yang berpuasa untuk menahan lapar dan haus dari mulai subuh sampai tenggelamnya matahari. Juga menahan hasrat seks, gitu ya. Nah, ini adalah tingkat awam, hanya sampai subuh. Tetapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan khos. Tingkatan khos ini bukan hanya bicara soal nahan lapar, nahan haus, nahan hasrat seks, tetapi dia menahan seluruh panca inderanya itu untuk tidak berdosa. Dia menahan pandangannya, dia menahan pendengarannya, menahan itu maksudnya dia menghindari hal-hal yang bersifat dosa maksiat dari matanya, telinganya, mulutnya, dan lain sebagainya. Lebih tinggi dari itu ada tingkatan khosul khos, yaitu tingkatan yang tertinggi dalam berpuasa di mana segala sesuatu yang dia lakukan hanya diperuntukkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dua tadi enggak? Tentu iya. Cuma memang tingkatannya yang berbeda-beda pada wilayah kesadaran kita terhadap hal tersebut. Nah, pertanyaannya kita di posisi mana? Yang pertama tadi kalau kita bicara awam ya, kita bicara awam itu berpuasa pada wilayah fisik. Artinya kesadaran kita itu hanya pada wilayah hal-hal yang fisik. Jadi kita cukup nahan lapar, nahan haus,
apa namanya menahan dari hubungan seks gitu ya, itu udah selesai. Sementara kalau kita lihat di sini, eh, menahan lapar dan haus itu perlu memiliki kesadaran diri kita sendiri, bukan hanya sekedar oh ini ajarannya begitu. Tetapi yang menjadi pertanyaan kenapa ini begitu? Apa yang mendasari puasa itu kemudian menjadi wajib bagi hambanya dalam 1 bulan? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaitkan dengan akal dan hati dari tingkatan puasa ini, ya, bagaimana kita mencapai itu? Yang pertama, manusia itu memiliki alat epistemologi yang kita sebut sebagai akal dan hati. Jadi akal itu bagaimana dia menganalisis segala data yang kita miliki, ya, bicaranya salah dan benar, sementara hati adalah pendorong atau penggerak yang mendorong kita untuk bergerak. Itu hati, gitu ya. Dan hati ini memang di dalam Al-Quran itu punya banyak ayat dan terkesan paradoks. Jadi di satu sisi kadang hati itu dimaknai sebagai tempat bersimpuhnya Tuhan, singgasananya Tuhan. Tapi di sisi lain dia juga diartikan sebagai tempat sifat-sifat hasad, iri, dan lain sebagainya. Ini kan jadi satu pertanyaan besar bagi kita. Apakah hati separadoks itu? Gitu ya. Nah, ternyata memang dalam pemikiran ini ya, kita tidak bisa menolak adanya ayat-ayat tersebut. Kita hanya bisa menerima bahwa memang hati ternyata punya 2 sisi. Jadi ada sisi hati, kalau bahasanya Ustadz Safwan itu ada hati permukaan dan hati kedalaman. Hati permukaan ini adalah hati yang menghadap alam semesta. Kalau kita melihat keindahan, kita melihat apa ya, keteraturan, kita melihat segala sesuatu yang bersifat duniawi itu wah cantik, wah indah, wah apa itu semuanya adalah hati permukaan. Misalnya ya, hati permukaan itu ibaratnya kalau kita sering pakai bahasa agama itu adalah hawa nafsu gitu ya. Nah, hawa nafsu itu menjadi dasar penggerak memang hasrat itu. Kalau bahasa filsafat atau bahasa irfan mungkin kita pakainya hasrat. Kenapa? Karena kita ingin melepas judge hasrat dari kata-kata buruk gitu ya. Kalau orang agama itu selalu mengkambing hitamkan nafsu gitu ya. Padahal bukan nafsunya yang memang salah satu-satunya, tapi karena akalnya tidak bekerja gitu. Makanya di sini saya menggunakan kata hasrat. Hasrat itu bersumber dari hati permukaan yang melihat segala sesuatu di alam. Dan itu pada mulanya baik. Misalnya ya, hasrat makan. Hasrat makan itu kan pada dasarnya baik. Tetapi dia menjadi buruk kalau misalnya dia berlebihan. Gitu ya. Misalnya dia tidak ditempatkan pada tempatnya, itu menjadi hal yang buruk. Misalnya hasrat seksual, itu juga baik. Tapi ketika dia tidak ditempatkan pada tempatnya, maka itu menjadi buruk. Nah, ada hati kedalaman. Hati kedalaman ini erat kaitannya dengan kebenaran, keadilan, dan lain sebagainya. Dia sensitif dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya seringkali kalau kita melihat ya, ada anjing dipukuli di tengah jalan. Itu maka kita akan bilang apa? Wah, nggak baik ini kayak gini. Karena kenapa? Karena memang ada hati kedalaman kita yang selalu mengarah pada kebaikan-kebaikan. Jadi memang hati dalam diri manusia itu memang memiliki 2 sisi. Jadi ada sisi permukaan yang selalu melihat ke alam, ada sisi kedalaman yang berhubungan dengan spiritualitas dan sesuatu yang bersifat transenden. Makanya kalau kita bisa bilang ada ayat-ayat yang terkait dengan bahwa hati itu adalah singgasana Tuhan, yaitu hati kedalaman. Ada hati permukaan yang kita bilang bahwa hati ini adalah sumbernya penyakit hati, gitu ya, hasad, iri, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita katakan di sini ada hati, kemudian ada akal, gitu ya, ada akal.
akal ini adalah alat kita untuk menganalisis segala sesuatu berdasarkan benar dan salah gitu ya. Nah, benar dan salah ini kita benar dan salah ini ya, kalau kita katakan itu beda dengan pembenaran. Jadi jangan dipikir benar dan salah ini adalah sesuatu yang kita benarkan secara pragmatis dan lain sebagainya. Tapi berdasarkan benar dan salah yang kita analisis secara logis aja. Jadi benar dan salah misalnya korespondensif dan koherensi minimal dua itu sebagai ukuran gitu ya. Karena nanti kalau misalnya ya ini kan benar menurut benar menurut saya, benar menurut Anda kan beda. Nanti jadi begitu, jadi relativisme kebenaran ya. Nah, maksud saya itu kita mau mengukur kebenaran dalam ukuran logika karena memang benar dan salah itu punya ukuran tersendiri. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, di sini kalau kita bicara tentang tadi tingkatan puasa itu ya. Yang pertama memang kalau kita hanya pada wilayah menahan lapar, itu kita sedang menahan hasrat saja. Belum masuk pada bagaimana akal memang membangun satu rasionalisasi pada diri bahwa kita itu membutuhkan puasa untuk kebaikan kita. Nah, makanya misalnya gini, hasrat perut pengennya makan. Tapi akal bilang bahwa jangan makan dulu. Gitu. Karena misalnya nggak baik untuk kesehatan kita dan lain sebagainya. Atau bisa jadi sebaliknya gitu ya. Nah, gini maksud saya. Kalau kita bicara akal dan hati sebagai potensialitas jiwa manusia, dalam hal-hal yang bisa kita pahami, misalnya gini, hasrat seks gitu ya. Di bulan Ramadan itu tidak diperbolehkan dari pagi sampai berbuka gitulah ya. Nah, bukan berarti kemudian kita selanjutnya tidak diperbolehkan, bukan itu. Kita sedang mengontrol hasrat-hasrat itu dengan berpuasa. Karena kenapa? Karena belum tentu akal kita itu bermain di situ. Misalnya ya, kalau misalnya mahasiswa saya selalu tanya gini, Bu, kenapa ada ustadz-ustadz yang juga melakukan pelecehan seksual padahal mereka mengetahui dalilnya. Mereka mengetahui ayat Al-Qur'annya. Kenapa begitu? Ya karena memang yang berjalan adalah hasrat atau hati permukaan, bukan hati kedalaman. Yang kedua, yang berjalan hanya hasrat permukaan dan tidak dikontrol oleh akal. Makanya keduanya ini harus sinkron. Akal dan hati harus memiliki keseimbangan yang kuat sehingga melahirkan satu tindakan yang bijaksana. Tindakan yang bijaksana ini tidak bisa terlahir dari ketimpangan akal saja atau hati saja. Karena bagaimanapun keseharian kita itu, kita selalu bertindak berdasarkan hati. Selalu, pasti keputusan itu pada akhirnya hati yang memutuskan. Akal itu membangun rasionalisasinya, tapi keputusan akhirnya itu pasti pada hati. Jadi saya tetap memutuskan begini karena hati saya menginginkan itu. Tapi akal membangun rasionalisasinya. Gitu ya. Nah, makanya kalau kita katakan asyam yang dimaksud sebagai input di situ, asyam, ini puasa yang seperti apa? Sehingga nanti membangun output ketakwaan, gitu kan. Jadi jangan dipikir setiap ketakwaan, setiap puasa itu pasti melahirkan ketakwaan yang sama, tidak. Dalam realitas tidak ada sebab akibat yang mutlak, karena dia terkait dengan realitas itu sendiri yang sangat dinamis. Nah, misalnya nggak usah Bapak Ibu lah ya, misalnya saya gitu, tahun lalu misalnya, input puasa saya itu sejauh mana? Apakah saya mampu mengelola akal dan hati saya secara seimbang atau belum? Misalnya sederhananya gini ya, sederhananya. Kita tuh kalau mau buka puasa, biasanya hunting takjilnya war takjil ya. War takjil ini. War takjil itu, kita itu war takjil itu demi apa? Nanti udah kita beli banyak-banyak, taunya sampai rumah yang kita makan cuma satu jenis.
Kalau misalnya akal dan hati kita main, memang tentu pertama-tama pasti kita akan berpikir bahwa wah saya pengen makan banyak nih pas buka misalnya gitu. Tapi kalau makan banyak tuh bagus nggak ya nanti? Perut saya cukup nggak ya? Itu mulai akal tuh yang bermain. Nah, keputusan itu nanti balik lagi pada hati. Makanya hati itu harus dibarengi dengan keseimbangan akal. Kalau kita tadi misalnya ya udahlah saya mau beli banyak aja sekalian gitu ya. Soalnya lagi momennya nih gitu. Ya berdasarkan keputusan-keputusan hasrat. Tapi kemudian kalau akal kita bilang ngapain sih belanja banyak-banyak dimakannya sedikit doang, pemborosan, malah jadi nggak baik buat kesehatan itu udah akal ya. Nah, maksud saya itu, ketika kita bicara tentang puasa dalam artian mendidik akal dan hati, artinya kita sedang mendidik akal dengan berbagai pengetahuan yang dia miliki, juga dengan hati. Hati ini dengan cara apa? Makanya dengan ibadah itu. Kejernihan hati itu melalui ibadah. Kalau misalnya kita baca bukunya Murtada Mutahar itu tentang pengantar epistemologi Islam, kita akan menemukan bahwa hati itu yang menjadi alat epistemologinya itu tazkiyatun nufus. Jadi penyucian jiwa itulah yang menjadi alat kita untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat huduri itu. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu eh, kita itu perlu menyeimbangkan keduanya. Bahasanya itu ada bahasa lain yang menarik itu tafakur dan tazakur. Jadi dalam proses 1 bulan Ramadan ini, kita memang dianjurkan untuk baca Al-Quran. Ya, kita perlu baca Al-Quran, khatam Al-Quran, tapi jangan lupa bahwa kita juga perlu mentafakurkan sekaligus mentazakurkan, mengaitkan antara apa yang kita baca dengan apa yang kita pikirkan atau sebaliknya. Gitu. Jadi jangan sampai kalau tadi saya lihat mungkin ada tulisan yang selalu apa ya mendikotomi antara sisi fisik rohani dengan jasmani. Padahal keduanya sangat dan saling berhubungan. Bapak Ibu pernah patah hati nggak? Kalau patah hati itu nggak pengen makan, ya kan? Nggak pengen minum, pengennya tidur aja. Itu padahal yang sakit apanya? Yang sakit bukan fisiknya kan? Yang sakit itu adalah pikiran dan hatinya. Tapi yang nggak mau makan badannya gitu. Padahal badannya nggak kenapa-napa. Artinya apa? Artinya ada keterkaitan erat antara sesuatu yang bersifat rohani, sesuatu yang bersifat tidak tampak itu dengan sesuatu yang tampak atau jasmani dengan rohani atau rohani dengan jasmani. Kembali pada pembahasan kita tadi puasa. Setiap puasa yang kita lakukan, kalau misalnya kita puasa hanya sebagai menjadikan puasa ini ya udahlah ini doktrin yang harus kita jalankan. Ya selesai takwanya juga ya sebatas apa? Sebatas doktrin dan dogma. Artinya apa? Artinya nanti habis lebaran bisa jadi tidak terhabit hal-hal yang baik. Karena apa? Karena ketika akal dan hati itu tidak seimbang, maka tidak terbangun yang namanya kesadaran eksistensial. Ini yang kita cari. Kesadaran eksistensial yang kita ingin raih supaya apa? Supaya pasca Ramadan nanti kita akan bersikap lebih bijaksana, kita mendapatkan hikmah yang lebih banyak, itulah yang kita inginkan. Apakah semua orang berpikir begitu? Tidak. Setiap orang punya tahapan yang berbeda-beda dan saya pikir tiap orang itu punya cara kembali pada Tuhannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak bahwa mentang-mentang kita udah pada sampai tahap yang di atas, terus kita menganggap yang di bawah itu nggak bernilai, ya nggak gitu juga. Setiap input puasa yang dilakukan, pasti dia bernilai takwa dalam tingkatnya masing-masing. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kita perlu merefleksikan ya di tahun ini, bagaimana puasa kita, bagaimana sikap kita, bagaimana tindakan kita, bagaimana keputusan-keputusan bijaksana kita. Jadi keputusan-keputusan itu perlu sekali kita ambil berdasarkan kekuatan hati dan ketajaman akal.
Jadi kalau itu sudah sinkron dua-duanya, kita nggak akan kekeringan. Karena kalau akal tanpa hati, dia akan kering. Tapi hati tanpa akal, dia juga akan buta. Gitu. Ya, jadi oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan di sini, ini kan masih hari keberapa ya? Ke-9 apa 10 ya? 10 ya? Hari ke-10. Baru hari ke-10 ini. Belum telat kalau kita mau bikin targeting. Saya tuh kalau orang lihat status WA saya itu, dipikir saya lagi ngitung hari puasa. Karena saya selalu bilang gini, Hamin 3 lebaran gitu. Hamin 4 lebaran itu ngapain sih dihitungin mulu kata dia. Saya cuma mau bilang bahwa 1 bulan itu nggak lama. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah evaluasi setiap hari. Dan pagi itu selalu mengingatkan kita bahwa, wah hari ini pagi yang baru, hari itu makin jauh dari yang namanya bulan Ramadan. Artinya kita sebentar lagi juga berpisah dari Ramadan. Nah, kalau kita punya kesadaran bahwa kekasih kita ini sebentar lagi pergi, apa yang mau kita lakukan? Ya, makanya di sini itu mumpung masih 10 hari, anggaplah pendidikan akal dan hati ini. Itu baru 10 hari pertama. Masih punya harapan 20 hari yang akan datang. Artinya kita perlu targeting, kita harus punya tujuan, sehingga kita punya tahapan-tahapan setiap hari yang perlu kita capai. Saya kira filsafat bukan hanya sesuatu yang bersifat abstrak, tapi dia punya keterkaitan dengan tindakan. Karena dia justru filsafat itu erat kaitannya dengan inti dari kemanusiaan itu sendiri, yaitu pemikiran. Dan pemikiran dan hati ini, pemikiran dan hati, akal dan hati ini sangat erat kaitannya dengan tindakan tadi. Ya, oke Bapak Ibu. Jadi eh, kalau kita evaluasi lagi untuk hari esok, semoga kita masih menemui hari esok ya, karena kita nggak pernah tahu usia kita. Cuma memang kalau memang masih diberikan hari esok dan kita belum targeting, kita belum membangun satu tujuan di bulan Ramadan ini, saya kira kita mulai perlu kembali pada apa yang perlu kita lakukan sehingga apa ketakwaan yang seperti apa yang mau kita capai. Gitu. Ketakwaan itu takut, kalau bahasa secara ininya kan takut dan lain sebagainya. Tapi takut yang seperti apa? Apakah takut seperti anak kecil yang tidak dikasih jajan oleh ibu? Atau takut yang takut ditinggal oleh kekasih gitu. Itu dua hal yang berbeda. Jadi makanya untuk hari ini saya hanya ingin menjelaskan hal tersebut karena memang saya berkali-kali ketika bicara tentang akal dan hati ini seakan-akan hal ini tuh menjadi sesuatu yang sering banget kita dengar, tapi sulit banget kita kerjakan. Gitu. Keseimbangan akal dan hati itu. Ya, dalam hal apapun, termasuk misalnya yang tadinya kita suka marah-marah gitu. Ketika kita marah, kita mulai membangun rasionalisasi. Kalau dalam psikologi itu kan, dalam manajemen emosi ya, manajemen emosi itu kan kita hanya diajarkan untuk bagaimana tahapan-tahapannya, manajemen emosi. Tapi kalau di filsafat kita akan tahu kenapa emosi itu harus disalurkan pada tempatnya. Gitu. Ya, kenapa kalau bahasanya tuh gini, kita itu boleh marah, tapi gimana marah yang tepat? Nah, itu udah pertanyaan akal. Marah itu dari hati, tapi bagaimana marah yang tepat? Itu pertanyaan dari akal. Jadi tidak setiap marah itu tepat dan tidak setiap ekspresi kemarahan juga tepat, gitu ya. Nah, hari ini di bulan Ramadan ini selama 30 hari lamanya kita coba didik diri kita supaya kita bisa bersikap lebih bijak lagi, kita bisa bukan hanya bersikap tapi mengekspresikan perasaan dan emosi itu juga dengan bijaksana. Baik, saya kira itu sebagai pengantar Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Fatia. Ya, sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan. Dan saya ingin menggarisbawahi tadi satu hal yang sangat penting adalah mengenai kesadaran eksistensial. Saya kira ini sangat menarik ya. Bagaimana kita berpuasa itu
tidak hanya dari permukaannya semata, tapi juga memiliki kedalaman, di mana kedalaman tadi berkaitan dengan kesadaran eksistensi yang kita dan mempengaruhi hidup kita. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan yang telah hadir di kajian sore hari ini, saat ini telah memasuki sesi diskusi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian yang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak disampaikan, boleh silakan mengajukan atau langsung dapat menggunakan mic. Silakan. Izin bertanya. Silakan Ibu Nia. Oh iya, terima kasih paparannya yang sangat menginspirasi. Yang saya tanyakan, Bu Ustazat, dalam tubuh kita ini emang banyak sekali apa ya, kalau ini layar-layarnya gitu ya, ada waham, imajinasi, dan hati itu sendiri gitu. Nah itu tuh sering sekali apa ya, bertubrukan dan banyak sekali kepentingan-kepentingannya kayak eh, nah bagaimana ini menyeimbangkannya atau menyelaraskannya gitu, agar antara akal dan yang kayak imajinasi, waham, dan hati sendiri itu bisa selalu seimbang. Karena dalam keseharian kita tuh bagi saya pribadi itu sangat sulit untuk menyeimbangkan itu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nia. Boleh langsung ditanggapi saja Ibu. Langsung dijawab aja ya. Ya, ya tadi saya tidak mau merinci. Eh, kita tahu bahwa terima kasih ya Bu Nia pertanyaannya. Jadi memantik saya untuk mengeksplorasi lebih lagi terkait dengan akal dan persepsi jiwa ya. Bahwa memang ada tingkatan persepsi di dalam diri kita. Jadi ada persepsi indrawi, ada persepsi imajinasi, ada persepsi khayali. Khayali itu yang kita maksud tuh wahmi tadi ya. Imajinasi itu apa namanya? Ya, persepsi indrawi, imajinasi dan khayalan. Khayalan ya. Nah, sebenarnya kita bisa memahami bahwa secara sederhana ya, secara epistemologis itu, kita tidak memungkiri ada 4 tingkat pengetahuan tadi. Ada pengetahuan empirik atau pengetahuan indrawi, di mana kita mendapatkan pengetahuan berdasarkan data-data empirik. Yang kedua, imajinasi. Imajinasi ini kalau dalam bahasa Arabnya memang khayali, dia berbeda dengan wahyu. Kalau imajinasi bedanya ini Bu. Kalau misalnya ini kan saya masih lihat pulpen ya Bu. Nah ini pulpen ini sekarang itu jadi pengetahuan indrawi. Tetapi ketika saya letakkan di bawah masih ada gambaran pulpennya. Itu disebut dengan pengetahuan imajinatif, imajinasi. Yang dimaksud imajinasi itu adalah persepsi yang dia punya data indrawi, tetapi datanya itu sudah tidak di depan kita. Yang terakhir itu ada wahyu atau khayali. Khayali itu apa? Khayali itu persepsi atau pengetahuan kita yang sebenarnya dia tidak punya data indrawi seperti imajinasi, tetapi dia punya persepsi di pikiran kita. Misalnya gini, gunung emas. Gunung emas itu adalah pengetahuan yang berdasarkan satu, ada pengetahuan gunungnya, yang kedua ada pengetahuan emasnya. Di pikiran kita bangun persepsi atau pengetahuan tentang gunung emas. Kita punya konsep tentang gunung emas. Pertanyaan saya, gunung emas itu ada nggak di realitas?
Tidak ada. Tidak ada. Kalau gunung emas itu tidak ada di realitas, tetapi di pikiran kita ada. Misalnya apalagi? Yang sederhana dulu ya. Misalnya gajah pink. Gajah pink ada nggak pada realitanya? Kita nggak bicara si Boni ya, si Boni yang ada di majalah Bobo. Mungkin kalau kalian masih seangkatan saya masih ketemu, tapi kalau Atifa kayaknya belum pernah lihat Boni. Kalau realitasnya nggak ada gajah, ada warna pink. Kemudian di pikiran saya menyatukan antara konsep gajah dengan konsep warna pink. Sederhananya, persepsi indrawi itu dan persepsi imajinasi, dia sama-sama punya data atau realitas. Ya, realitas eksternal. Karena yang di pikiran juga disebutnya sebagai realitas pikiran, ya, bahasanya. Nah, kalau persepsi indrawi dan persepsi imajinasi, dia punya realitas di luar diri kita. Tapi kalau wahyu itu tidak punya realitas sebagaimana realitas yang dimiliki imajinasi dan indera. Sementara kita itu harus memutuskan sesuatu berdasarkan data empirik. Kita nggak mungkin berimajinasi. Kadang-kadang gini ya, sorry ya Bapak Ibu, kadang-kadang ini istilah-istilah ini suka kecampur-campur nih. Karena imajinasi dalam bahasa Indonesia umumnya sesuatu yang dianggap memang pada awalnya tidak ada, kemudian jadi ada. Misalnya Doraemon mengimajinasikan apa, kemudian jadi ada itu. Maksudnya saya ingin mengklirkan istilah ini dulu ya. Jadi antara imajinasi dalam filsafat itu adalah persepsi yang memiliki realitas indrawi, tetapi realitas itu sudah tidak di depan kita lagi, tidak kita rasakan langsung lagi, atau kita tidak lihat lagi. Sementara persepsi khayalan atau persepsi wahm, ya, itu sesuatu yang tidak punya realitas sebagaimana dirinya di luar, tetapi dia ada di dalam pikiran kita. Pertanyaannya, dan terakhir itu sebenarnya yang paling tinggi persepsi akal ya. Nah, Bapak Ibu semua, sebenarnya untuk memutuskan sesuatu kita tidak bisa berpijak pada wahyu. Kenapa? Ya karena nggak ada di realitas. Kalau tidak ada di realitas, dia tidak bisa dihukumi apapun. Kecuali ada di pikiran kita. Jadinya premis-premis nantinya. Ya, misalnya gini ya, sederhananya. Anak kecil itu kalau lihat laba-laba, wahamnya berkata dia akan digigit oleh laba-laba. Padahal kan kita sudah bilang, laba-laba tidak menggigit, tapi terus yang dia pakai apa? Wahamnya itu. Laba-laba itu gigit aku, yang dia lihat mungkin film Spider-Man ya. Jadi ketika digigit dia langsung berubah juga jadi laba-laba gitu. Nah, maksud saya itu, Bu Nia, kalau kita bicara soal berbagai persepsi tadi, persepsi akal untuk memutuskan sesuatu, dia perlu data. Jadi akal biasanya dia langsung menolak kalau datanya itu masih waham. Misalnya nih ya, nih kalau ini konteksnya saya nih. Saya nih mau mudik tanggal 20, mudik ya, tapi kan saya ASN. Harus kerja sampai tanggal 26, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya tanya, itu keputusan WFA dari pemerintah itu bagaimana? Ya belum jelas. Kalau belum jelas, bisa nggak saya memutuskan untuk WFA aja? Gitu. Kan nggak bisa. Kenapa? Karena belum pada wilayah realitasnya. Nggak ada realitas tentang WFA itu. Jadi masih pada digodok wilayah konsep. Jadi belum selesai. Artinya realitasnya belum ada. Makanya tidak mungkin kita memutuskan sesuatu berdasarkan pengetahuan waham tadi. Ya, misalnya itu. Terus misalnya lagi ya, yang sering kali kita contohkan itu secara sederhana aja gitu ya. Karena memang kalau bicara filsafat ini, tadi saya berulang kali menggunakan istilah-istilah filsafat sih, tapi semoga nggak kepusingan karena memang di sini rata-rata kan teman-teman filsafat ya.
Cuma kalau saya karena ngajarnya ilmu hadis, Bu, seringkali saya mengulang-ulang istilah itu supaya nggak salah pahaman, gitu, nggak salah paham mereka. Nah, akhirnya caranya gimana supaya nggak salah paham? Ya saya coba contohkan dengan contoh-contoh yang sederhana tadi. Misalnya gini, contoh yang sederhana yang paling paling banget remaja tuh suka. Apa Bu? Misalnya jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta, yang terbangun tuh imajinasi. Makanya muncul kerinduan. Nah, ini juga saya mau sampaikan bahwa segala hasrat itu dimulai dari imajinasi. Jadi misalnya gini, kalau kita mau buka sore nih, buka sore, makan apa ya gitu, itu pasti yang muncul imajinasi dulu tuh. Saya pengen makan bebek bebek Madura misalnya gitu. Itu imajinasi dulu yang muncul Bapak Ibu. Baru nanti kemudian muncul hasratnya pengen itu. Karena ada imajinasi bahwa bebek itu enak. Nah, kalau misalnya ada imajinasi, itu akan jadi hasrat. Ya. Nah, kalau waham itu biasanya eh, kalau kita bertindak berdasarkan waham itu seringkali salah. Seringkali kenapa? Kan nggak ada realitasnya. Dan ini yang betul-betul harus apa namanya, kita betul-betul clearkan bahwa ini punya realitas atau tidak punya realitas. Ini ada atau tidak ada. Bapak Ibu kalau pernah nggak ketipu sesuatu, ketipu jual beli online misalnya, karena imajinasi kita yang main bukan akal kita. Pernah saya beberapa kali begitu dan pada akhirnya apa? Makanya nggak dengerin akal kan, gitu. Nggak dengerin persepsi akliyahnya kan. Kamu jangan dengerin persepsi imajinasi dan jangan bertindak berdasarkan persepsi imajinasi kalau itu belum clear pada wilayah data-data itu. Nah, jadi Bu Nia, kalau kita bicara tadi ada memang persepsi indrawi, persepsi imajinasi, persepsi khayal, persepsi akal, maka yang perlu kita kedepankan adalah persepsi akal. Persepsi akal ini yang perlu memiliki data-data yang real, gitu. Realitasnya harus ada. Jangan sampai kita menilai sesuatu tapi ternyata nggak ada realitasnya. Jangan sampai kita memutuskan sesuatu berdasarkan waham, karena nanti pasti nyesel sendiri. Gitu. Karena pasti akal itu Bu, akal itu sebenarnya sangat galak ya, ibaratnya saya selalu bilang galak, karena dia hitam putih aja tuh, hitam putih aja. Kalau datanya ada ya, masalahnya adalah kita pakai data realitas empirik atau kita pakai data realitas konsep aja, gitu. Ya, jadi usahakan sekali kalau misalnya kita mau bicara soal keseimbangan akal, itu tentu yang kita pakai adalah persepsi akliyah, persepsi pikiran ya, akliyah yang tertinggi. Bukan wahmi, bukan juga imajinasi, apalagi indrawi. Persepsi indrawi tidak menghasilkan nilai apapun. Yang menilai itu adalah pikiran kita. Persepsi akliyah itu. Oke, saya kira itu ya Bu Nia ya. Jadi untuk memutuskan sesuatu, menyeimbangkan sesuatu, maka yang kita perlu adalah membangun persepsi akal dengan data-data yang jelas. Jadi jangan dengerin kata waham. Kita nggak bisa menolak itu. Tetapi jangan menjadikan itu satu-satunya pijakan kita untuk bertindak. Saya kira itu jawaban saya, Bu. Semoga Ya. bisa dipahami. Boleh saya tanya, Bu? Boleh, Pak Wahyu. Saya dari BRIN nih, teman. Kalau soul travel atau mi'rajul ruhani ya, itu realita bukan, Bu? Maksudnya, atau Ibu pernah dengar masalah soul travel Soul travel. atau mi'rajul ruhani ya? Oh iya, Mi'rajul ruhani. Itu gimana, Bu? iya. Eh, dalam filsafat Islam kan kita eh, tidak hanya bukan meyakini ya, kita tidak hanya menerima realitas yang bersifat empirik, tetapi juga realitas yang bersifat non empirik. Gitu. Jadi ada yang fisik, ada yang metafisik. Gitu. Dan itu diterima di dalam falsafah Islam.
Kalau kita bicara mi'raj ruhani, kalau dalam falsafah mula sadra pun itu diamini gitu ya. Diamininya itu bagaimana? Kalau kita bicara tentang ini ya, 4 perjalanan itu sebenarnya saya pikir itu mi'raj ruhani. Jadi 4 perjalanan ya. Jadi itu ada realitasnya karena realitas rohani itu ada di dalam diri manusia, di dalam diri manusia itu kan tidak hanya sesuatu yang bersifat fisik yang kita amini dalam falsafah Islam, tetapi juga ada yang bersifat rohani gitu. Bagaimana membangun argumentasi misalnya? Apakah yang rohani ini betul-betul ada secara sederhana misalnya yang tidak tampak bahasanya ya. Semua ilmu yang kita dapatkan, bahkan ilmu semua ya, konsep-konsep itu kan tidak bersifat fisik. Kalau dia bersifat fisik, meja sebagai meja, ini berobek kepala saya ini. Artinya dia bukan bersifat fisik kan, tetapi sesuatu yang bersifat ruhani. Nah makanya mi'raj ruhani itu ada realitasnya, tapi bukan seperti realitas yang bersifat intrawi. Gitu. Itu sih Pak, secara singkat, sederhana ya. Atur nuhun Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Bu Nia dan Pak Wahyu. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lainnya? Apakah masih ada pertanyaan? Saya kira ini tema yang sangat menarik ya, apalagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengeksplorasi tema hari ini. Silakan jika masih ada pertanyaan, kita masih ada waktu, kita masih bisa berdiskusi kembali. Ya, kita masih ada waktu 10 menitan ya. Ya, 10 menit. Silakan Bapak Ibu, 13 menit teman-teman. Ya, kita sharing aja. Karena tentu sebagai pemateri juga bukan berarti kita yang paling sempurna bisa menyeimbangkan akal dan hati. Apalagi saya juga ya dibilang tua maaf belum tua, dibilang muda juga nggak muda gitu ya. Tapi artinya kita semua sedang berproses untuk membangun keseimbangan itu. Gitu. Termasuk saya. Silakan Bapak Ibu. Ya, permisi, saya ingin bertanya dengan Ibu Fardiana. Iya, Ini mengenai akal dan kolbu atau hati. Pada dasarnya manusia memiliki keduanya ya. Singkat saja karena ini sisa 10 menit. Pertanyaannya yaitu apakah dalam tingkatan manakah yang lebih tertinggi? Apakah akli itu sendiri ataukah pada kalbu kita itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar. Jadi sebenarnya ini yang perlu kita clearkan ya, bahwa memang kita ini mau bicara pada tataran vertikal atau horizontal. Kalau bicara pada tataran horizontal, kita sebagai manusia, maka keduanya itu punya derajat yang sama. Jadi kalau misalnya kita bicara akal dan hati, makanya kenapa dia punya derajat yang sama? Kalau dia maju sendiri-sendiri, dia jadi nggak seimbang. Kalau dia majunya berbarengan, maka dia jadi seimbang. Nah, antara akal dan hati itu, mereka harus bekerja sama, sehingga itulah tingkat tertinggi persepsi dari manusia itu sendiri. Gitu. Di satu sisi kita mendapatkan pengetahuan huduri dari hati. Di sisi lain kita juga perlu menggunakan pengetahuan usuli atau pengetahuan yang kita peroleh melalui perantaraan konsep-konsep gitu. Jadi kalau misalnya ditanyakan mana sih yang lebih unggul atau lebih tinggi antara akal dengan hati, ya keduanya itu punya fungsi dan peran yang saling beriringan, saling menutupi ya, saling bekerja satu sama lain sehingga mereka bisa menghasilkan satu sinergi yang baik. Jadi kalau ditanya yang tertinggi itu apa? Yang tertinggi adalah ketika akal bekerja sama dengan hati berjalan beriringan, bukan berjalan masing-masing, gitu ya. Dua-duanya punya peran, dua-duanya punya fungsi yang bisa menghantarkan kita pada kesempurnaan jiwa, gitu ya. Nah, itu yang perlu kita notit di sini dan memang ini pelajarannya sampai mati gitu ya.
Jadi makanya kalau di dalam irfan itu sebenarnya kapan kita perlu tazkiyatun nufus sejak awal itu sebenarnya perlu banget sejak usia kita balik. Sejak usia kita balik. Makanya perlu memang filsafat itu diajarkan sejak anak-anak. Tapi bukan berarti filsafat yang ini ya, yang kita bicara, oh persepsi indrawi, imajinasi, dan enggak gitu. Tapi bagaimana mereka berlatih untuk membangun daya kritis ya terhadap apapun gitu ya. Bahkan terhadap keyakinan kita sendiri. Karena keyakinan itu yang saya maksud adalah ilmu tentang keyakinan ya. Jadi artinya konsep-konsep kita tentang apa yang kita yakini bukan keyakinan itu sendiri. Jadi itu ya Mas Fajar. Jadi kalau misalnya ditanya yang tertinggi apa, yang tertinggi itu ketika akal dan hati bekerja sama, bukan satu sama lain. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, Ibu, masih ada satu pertanyaan lagi. Apakah masih ada waktu? Ya, Masih. baik, ini di kolom komentar ada pertanyaan dari Ibu Musdolifah. Salam Ustazah, kalau perjalanan rohani bisa meningkat, yang dominan akal apa hati? Atau bagaimana penjelasannya? Ya, perjalanan rohani bisa meningkat. Oke. Nah, ini saya juga tadi ngebuka, tapi nggak bisa nutup ya, Mur. Oke. Baik. Jadi perjalanan rohani bisa meningkat. Kalau perjalanan rohani bisa meningkat, yang dominan akal apa hati atau bagaimana? Oke. Eh, Perjalanan rohani ini, kalau kita bicara dia hanya perjalanan hati, itu juga tidak bisa dibenarkan, saya pikir. Kenapa? Karena memang hati itu sebenarnya menjadi salah satu sumber pengetahuan. Tentu, ya. Cuma juga jangan sampai akalnya ditinggal. Kenapa? Kalau akal ditinggal itu, kita itu tidak bisa menganalisis mana benar, mana salah. Jadi, misalnya gini ya, kalau kita pernah dengar dulu di Makassar itu ada yang Sulawesi ya, kalau nggak salah, yang jual kafling surga, misalnya ya, atau di tarekat-tarekat dengan oknum-oknum, saya bilang oknum ya, tidak semua begitu. Artinya ada oknum-oknum yang memanfaatkan gitu ya. Nah, kalau misalnya yang kita berikan dalam perjalanan ini hanya hati, kita sulit menganalisis benar dan salah. Cuma memang makin ke atas, sebenarnya kalau penyingkapan rohani itu sudah kita punya, kasyaf, apa pentingnya itu akal? Akal itu dibutuhkan karena kita pakai data empirik. Ya, tapi kalau kita sudah dikasih kasyaf misalnya, dikasih penglihatan gitu ya, secara batin langsung apa gunanya itu akal? Kita tidak bicara soal oh berarti kalau misalnya hati ini berarti hati dominan, bukan itu bahasanya. Jadi gini, fungsi akal itu untuk menganalisis pengetahuan-pengetahuan yang bersifat indrawi. Pertanyaannya saya gini, sederhananya. Kalau misalnya ibu udah pernah nyobain gula, masih perlu nggak menjelaskan tentang gula? Nggak perlu, karena sudah mengalami. Tapi bagi orang yang belum pernah nyobain gula, dia perlu dijelaskan dulu. Nah, penjelasan ini tuh bersifat husuli, yang kita bilang. Pengetahuan yang bersifat husuli atau melalui perantaraan konsep. Tapi kalau udah pernah nyoba, nggak perlu tuh yang namanya pengetahuan bersifat husuli, nggak perlu. Nah, kalau misalnya perjalanan hati kita ini, kita sudah mendapatkan pengetahuan secara langsung, sebenarnya akal, ini kita bisa bicara kasyaf ya, bukan bicara oknum-oknum yang tadi. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda nih. Jadi jangan dikait-kaitin dulu, karena ini dua hal yang saling terpisah.
Kalau kita bicara hati itu kan dia sebenarnya dua alat epistemologinya itu tadi. Kalau misalnya dalam Suprawarti itu ada mukasyafah, ada musyahadah. Ini ada dua ini. Mukasyafah dan musyahadah itu kalau kita sudah dapat pengetahuan secara langsung, ya, kalau kita udah dapat pengetahuan secara langsung, itu sebenarnya kita tidak perlu analisis benar dan salah. Kenapa? Karena pengetahuan langsung nggak perlu dianalisis, pasti benar. Misalnya ya, misalnya nih, bapak-bapak nih, sama ibu-ibu udah mulai berasa lapar belum? Udah mulai belum? Udah lapar belum nih? Bilang aja lapar juga nggak apa-apa, namanya manusiawi ya kan? Nah, lapar nih. Ini masih perlu ditanya nggak? Ini lapar bener lapar apa mau ngelahirin kan enggak? Tapi kita sadar bahwa oh ini lapar gitu. Nah, itu pengetahuan huduri, jadi pengetahuan langsung. Kalau perjalanan rohani, itu kan sebenarnya perjalanan, kalau di dalam filsafat, itu perjalanan akal menuju hati. Kalau Irfan, hati yang terus berjalan. Ya. Jadi tetap awalnya itu akal. Supaya kita bisa menganalisis mana ajakan yang benar, mana ajakan yang salah. Gitu. Kalau kita bicara perjalanan rohani bisa meningkat yang dominan akal apa hati, dia tentu punya perjalanan. Itu bukan dominasi. Itu adalah satu proses. Suatu hari kita pasti akan meninggalkan akal. Bukan berarti kemudian hati mendominasi akal. Bukan. Karena memang akal sudah selesai tugasnya. Akal sudah selesai. Sudah ada pengetahuan yang diberikan secara langsung. Tidak perlu akal. Akal tidak dipergunakan lagi perannya di situ. Tapi logikanya bukan logika relasi kuasa begini ya. Jadi maksudnya tuh kalau dominan kayak gitu kan saya tuh imajinasinya tuh relasi kuasa gitu. Jadi kalau nggak akal yang menang pasti hati yang menang. Nggak gitu, nggak gitu. Jadi dalam perjalanan jiwa itu akal itu akan terus berjalan sampai dia kemudian selesai melaksanakan tugasnya, kemudian hati yang selanjutnya meneruskan perjalanan. Saya kira itu ya Ibu ya. Bu Musdalifah. Itu Atifah ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga terjawab ya Ibu Musdalifah dan juga Pak Fajar, Pak Wahyu atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Fardiana Fikri. Mengingat waktu juga semakin menipis dan juga mungkin kayak tadi ya pertanyaan teh, apakah udah pada lapar? Mungkin kita udah pada lapar. Dan saya kira meskipun eh, singkat, mungkin bisa kita sebut singkat ya, tapi apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Fikira ini sangat-sangat mendalam ya. Untuk kemudian kita bisa melakukan refleksi sejauh mana puasa kita, apakah masih pada tahap permukaan, sudahkah kita pada tahap kedalaman dan lain sebagainya. Em, Oke, sebelum menutup, mungkin saya ingin sedikit menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Fikria. Saya ingin menggarisbawahi apa yang telah disampaikan, yaitu bahwa tindakan yang bijak lahir dari keseimbangan antara akal dan hati. Dan juga mungkin pada tahap awalnya, antara akal dan hati itu sebagaimana sepasang sayap yang mengantarkan kita pada kesadaran eksistensial, tapi mungkin pada tingkatan yang lebih tinggi, sebagaimana Ibu Fikria sampaikan, ketika kita telah mencapai tahap mukasyafah, mungkin kita tidak lagi butuh pada akal. Terima kasih banyak Ibu Fikria dan teman-teman semua, Bapak Ibu yang telah hadir pada kajian sore hari ini di pertemuan ke-9. Mungkin jika ingin, mungkin kita bisa ya dokumentasi foto bersama. Bapak Ibu mungkin berkenan untuk membuka kamera dan kita melakukan foto bersama. Ditunggu Bapak Ibu yang, oke sebentar.
Masya Allah. Bentar. Ya. Oke. Oke, udah siap semua Bapak Ibu? Terima kasih. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Mohon maaf. Bentar, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua yang telah menyempatkan untuk hadir di kajian sore ini, dan juga yang paling khususon kepada Ibu Fikriya, terima kasih banyak atas materi yang sangat-sangat eh, luar biasa hari ini. Sama-sama. Semoga puasa kita semua, ibadah kita semua di bulan Ramadan ini dipenuhi keberkahan. Dan jangan lupa teman-teman, sebagaimana Ibu Fikriya sampaikan, bagaimana kita untuk tetap eh, mempertanyakan kembali, merefleksikan kembali ibadah-ibadah kita. Terima kasih banyak. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.